Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Allah ya Rabb. Jadikan aku manusia yang selalu bermanfaat. Jadikan aku manusia yang selalu berguna bagi sesamaku ya Allah. Dan jadikan aku hamba-Mu yang pandai bersyukur dan tetap menjadi baik bagi semua orang. Amin. Ini pertama kalinya Mas Teh syuting jam segini. Karena ini jam. Ya, ntar dulu. Karena sebentar lagi subuh. Sekalian ngambil waktu subuh ya. Karena aduh jidat sampai lengar banget ini. Subhanallah. Nggak tahu Mas Teh hari ini sedang terfokus untuk satu hal. Jadi alhamdulillah dari jam berapa ya? Setengah 12 Mas Teh tadi sempat ketemu sama teman juga di salah satu mall di kota Jakarta Timur. Dan ada satu pesan yang dia kirimkan. Soalnya dia dari Medan ya. Dan kebetulan banget dia lagi ke Jakarta. Dia bawa oleh-oleh dan pengen dititipkan untuk teman-teman kita semasa waktu dia di Jakarta. Dan yang bisa jalan cuma saya. Jadi ya udah saya ambil dulu. Dan kebetulan tadi di depan PGC itu ada warung sate yang langganan saya suka makan sate di situ. Terpaksa saya makan, pengen niatnya kata Nisma kan suruh makan sate kambing setengah matang. Karena setelah saya dicek lagi ternyata tekanan darah saya itu 90/40 dan itu luar biasa rendah. Makanya saya sering keliengan. Jadi itu tekanannya. Makanya waktu dokter yang pertama periksa itu kan kalau nggak salah 120/60 apa per 10 apa per 10 kalau nggak salah yang waktu aku periksa sama Tante Ida. Jadi kata dokternya juga sudah aneh kok cuma segitu gitu loh. Kok rendah Mas Teh. Jadi hati-hati. Dan nggak tahu kenapa beberapa hari itu memang Mas Teh susah tidur. Nggak tahu kenapa. Aku pikiranku stres, nggak ada temen, nggak ada orang di sampingku, kayak gitu. Biasanya aku sambil telepon Wardi atau telepon siapa baru aku bisa tidur. Cuma kan di sini Mas Teh itu lagi berpura-pura untuk baik-baik aja. Jadi dia nggak nelpon siapa-siapa. Dari setengah 12 sampai setengah 4. Setengah 12 sampai setengah 4 itu Mas Teh balas-balas atau sambil balas kemudian sambil mengerjakan beberapa pesan yang ada di Instagram. Dan alhamdulillah Mas Teh tegaskan, Mas Teh buka ya biar pada percaya ya. Sampai detik ini Instagram itu sudah semua terbaca. Semua Instagram sudah terbaca. Dan ntar Mas Teh buka nanti. Nih mana Instagram ini. Nih ya. Ya. Jadi sudah tidak ada DM lagi yang belum. Ya, semuanya sudah terbaca. Dan di sini tidak ada notifikasi lagi. Di bagian pojok tidak ada notifikasi lagi. Alhamdulillah. Karena nggak tahu Mas Teh pengen pokoknya intinya pengen berguna buat orang aja lah gitu. Karena yang di WhatsApp saja saya nggak ngerti pikiran mereka apa. Yang di WhatsApp mereka mikir saya tuh sombong atau apa atau gimana nggak ngerti. Cuma Mas Teh minta mudah-mudahan jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu ya. Karena ada yang WhatsApp juga. Mas Teh kok WhatsApp nggak dibalas-balas. Padahal Mas Teh bikin status segala macam. Jadi Mas Teh sedang memfokuskan ke Instagram. Dan alhamdulillah mulai hari ini nih jam tadi setengah 4 semua sudah selesai. Dari setengah 12 sampai setengah 4. Jadi satu dibaca kemudian keluhannya apa Mas Teh bantu. Satu dibaca keluhannya apa Mas Teh bantu. Satu dibaca gitu seterusnya. Jadi berputar-putar terus. Dan alhamdulillah semua selesai setengah 4. Jadi besok insya Allah teman-teman mungkin video ini tayang jam 2 siang ya. Jadi besok video jadi untuk yang di WhatsApp insya Allah mungkin nanti Mas Teh kan ini habis subuhan.
tidur, sebangunnya, ya sebangunnya, nggak tahu bangunnya jam berapa, mungkin langsung mandi, kalau sudah mandi, sudah ambil wudhu, baru nanti pegang yang di WhatsApp. Jadi mohon kesabarannya, dan Mas T ini cerita apa adanya, bilang apa adanya supaya jenengan itu memahami, mengerti, dan tidak barbar lagi, ya. Jenengan mau barbar itu tidak masalah, jenengan mau benci saya tidak masalah, jenengan mau marah sama saya tidak masalah. Yang terpenting bagi saya adalah saya tetap bermanfaat buat jenengan, ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T. Di sini jam 4 kurang 10 menit sembari menunggu waktu sholat subuh. Jadi Mas T sambil bikin video nanti untuk ditayangkan besok pagi, ya. Besok siang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk para subscribernya Mas T di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, yang dari Indonesia sampai di luar negeri, semuanya tanpa terkecuali saja. Mas T tertarik sekali dengan pertanyaan dari salah satu subscriber. Pertanyaannya begini, sebentar. Jadi Mas T itu habis bongkar-bongkar Instagram, DM dari Instagram. Oke. Mas T, Mas T, pernah nggak melihat jin ataupun setan di tempat keramaian? Dan apa yang Mas T lakukan? Itu yang pertama. Kemudian hal kedua adalah hal kocak ataupun iseng apa sih yang Mas T pernah lakukan kepada mereka, ya? Dan pernah nggak Mas T meminta tolong? Mas T menolong orang yang tidak meminta tolong. Misalnya ketemu orang di jalan, tapi ngelihat orang itu ada ketempelan sesuatu, tapi secara tidak langsung terus Mas T saut, katanya gitu. Jadi ini orang saya rasa dia sangat penasaran sekali dengan hal-hal gaib, tapi sampai hal sedetail ini dia tanyakan, ya. Nanti kita bakal ulas lagi pertanyaannya, tapi sebelum kita baca pertanyaannya, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang ada di Papua tanpa terkecuali buat Pak Sam. Semoga sehat selalu ya Bapakku, sehat berkah barokah selalu. Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak, selalu mensupport anakmu ini. Wes gak pernah minta duit tapi selalu dibagi uang jajan, gak pernah minta ini itu tapi Bapak ngerti. Dan guys, Bapak pengen ngasih, dan dia itu tipenya kalau udah ngasih bodo amat, gue mau ngasih, gitu-gitu. Jadi ada sebuah kayak ada sebuah ikatan yang memang gak tahu siapa yang bikin. Ya mungkin Allah yang bikin ini gitu loh, ya. Kemudian yang ada di sana semua pokoknya tanpa terkecuali buat pegawainya Pak Sam, ya semuanya. Jangan diomeli, bapakku emang kayak gitu mulutnya. Orangnya emang mulutnya galak, tapi aslinya orangnya galak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk yang di sana, ya, yang di Timika AC Mobil bersama seluruh krunya. Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Kemudian di Merauke, Jayapura, kemudian ada di Timika, Merauke, Jayapura, Manokwari, Maumere, semuanya yang ada di Papua tanpa terkecuali, ya. Kemudian untuk yang kok Maumere sih? Maumere emang Papua ya? Bukannya NTT. Kemudian yang ada di Sulawesi untuk Palu, Kendari, Maros, kemudian untuk yang ada di Makassar, Polewali Mandar, semuanya tanpa terkecuali. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, untuk Pasir, Banjarmasin, kemudian Pontianak, Balikpapan, Bontang, Berau, yang ada di Kalimantan semuanya, ya. Yang di Pulau Sumatera dari Medan, kemudian Padang, Jambi, Bengkulu, Kabupaten Riau, kemudian Bengkalis, ada dari Bengkalis juga, ya. Kemudian dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Oku, terus Lampung juga di sana ada, ya. Selanjutnya itu di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Cikarang, Karawang, Cikampek juga untuk yang punya Bandung, Bogor, Cianjur, Tasikmalaya, Garut. Kemudian untuk yang ada di Semarang, Cirebon dulu, Cirebon, kemudian untuk yang ada di Tegal, Cilacap, Semarang, kemudian Sukoharjo, Boyolali, Solo, Jogja, Jombang, Malang, terus Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung, terus Ponorogo, Gresik, kemudian untuk yang di Surabaya dan juga Banyuwangi. Tadi lupa untuk yang di Magelang, kemudian yang ada di Klaten, Wonogiri, terus juga untuk yang ada di Sukoharjo. Saya ucapkan selamat datang lagi untuk yang dari Universitas Veteran, Unvet, ya, yang punya Sidoarjo. Selamat bergabung saja. Untuk semuanya yang ada di Indonesia tanpa terkecuali saja. Kemudian di luar negeri untuk yang di Malaysia, Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, dan juga untuk yang di Hong Kong, di Arab Saudi, di Jeddah, kemudian yang ada di Brunei Darussalam. Lalu untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, Swiss, dan juga untuk yang ada di Sydney, semuanya tanpa terkecuali. Di Qatar juga, ya.
Semoga Allah selalu sehatkan kalian semua yang para subscriber ya Mas T atau sama gini, sorry ulang lagi ya. Semoga untuk teman-teman yang sedang nonton video ini atau yang sudah subscribe atau sudah like, yang sedang nonton video ini ya, yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang dalam kondisi tidak baik semoga Allah baikkan, yang sedang dalam kondisi susah rezeki semoga Allah mudahkan rizkinya, yang sedang dalam kondisi tidak baik posisinya semoga menjadi baik, yang belum bekerja semoga lekas bekerja, yang belum mendapatkan jodoh semoga lekas berjodoh dengan jodohnya, dan untuk yang sudah bekerja semoga semakin lancar dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Amin dong. Oh iya, amin. Terima kasih, amin ya Allah. Oke, sebelum Mas T bahas pertanyaannya, Mas T mau mampir dulu ke sini. Sembari menunggu buka-buka YouTube Studio, teman-teman yang mau berdonasi masih ditunggu. Linknya ada di deskripsi. Untuk yang mau berdonasi nasi box, insya Allah kita adakan nanti di akhir bulan. Wes, Mas T sih target awalnya 500, tapi kalau misalnya Allah berkehendak tidak sampai 500, menunggu sedekah dari jenengan-jenengan sedoyo, tidak masalah, sesemampunya insya Allah. Mudah-mudahan bulan ini kita masih bisa bersedekah ya. Mas T sih pengen niatnya kalau misalnya gajinya keluar tanggal 14 ini kan harusnya dari Google keluar ya. Tapi karena kemarin cuma 800 ditambah 400 baru 1.200.000. Dan harusnya itu minimal jumlahnya adalah 1.400.000-an. Mas T baru bisa gajian. Berarti ya Mas T sih dalam hati sudah ada niat. Kalau misalnya keluar ya mungkin sebagian akan Mas T pakai untuk bikin nasi box. Ternyata bulan ini kayaknya belum. Insya Allah bulan depan ya. Bulan depan insya Allah gajinya Mas T turun yang dari YouTube sekitar 1,4-an lah. 5 bulan coy. Alhamdulillah. Tapi gaji yang sebenarnya adalah dari Allah. Gaji yang sebenarnya Mas T terima itu dari Allah. Dan gaji yang Mas T terima itu siapa? Apa? Orang-orang baik ini yang selalu support Mas T. Itulah kalian ya. Sebagian besar katanya sudah mengerti apa yang Mas T alami sebenarnya ya. Cuma Mas T nggak mau menceritakan secara detail. Tapi lewat sudah ngerti ya Mas T minta tolong. Kalau sudah memahami apa yang Mas T alami, apa yang sedang Mas T hadapi sekarang, supportnya buat didoakan saja. Jangan ikut dipikirkan ya. Minta tolong. Jadi Mas T biar nggak terlalu terbebani. Begitu. Oke. Saya ucapkan untuk yang punya 36 cat nih ya. Suka banget Mas Tulus nyanyi lagu popnya. Terima kasih loh. Dia berkomentar di vlog Mas T yang nyanyi lagu Manusia Bodoh di cover ya. Kemudian kalau kata Nisma, pokoknya lu ketawa gua ketawa, lu nangis gua nangis. Lu berarti PA kata gua. Jawaban dia apa? Gak boleh gitu Nisma mulutnya jadi. Nisma mulutnya kadang-kadang mulutnya jahat lu, gak boleh gitu. Masa lu ngatain si Kunti stres? Kunti tuh gak stres. Gak apa-apa. Insya Allah nanti jadi baik ya. Kemudian bubur kuwi nasihat urip mau ben sehat kias maneh lo. Kias maneh to. Nggih mae. Aku sering bikin bubur sumsum tapi selalu gagal pas ngaduknya itu loh, Mak. Selalu ngempel dia, nggak bisa ini. Aku suka bubur sumsum itu. Tapi kalau bikin selalu gagal. Mas Isan Hakim Magelang hadir. Terima kasih Magelang. Kemudian unofficial, aku kok orang ngerti mau nomor di deskripsi dipencet apa nih Mas Tulus? Itu yang ada tombol panah hitam ke bawah tuh dipencet. Jadi di bawahnya nanti ada. Begitu Mas unofficial. Baca Turningsi, kemudian Teh Yuliantin, terima kasih. Kayana Danendra. Kayana Danendra ya. Pikiran kurang kendor ya Mas. Maklum banyak orang minta tolong, semoga sehat kembali. Amin ya Allah. Gak ada orang minta tolong sama saya Mbak. Minta tolongnya sama Allah, tapi Mas Teh yang doain gitu loh. Bukan Mas Teh yang dimintain tolong. Assalamualaikum Mas Teh. Bahas dong cara ngilangin setan yang dikirim dukun untuk menghambat usaha atau jualan biar sepi jualannya. Oke, sebenarnya Mas Teh sudah pernah bikin, tapi itu untuk santet. Ya, waktu dulu itu ceritanya soal santet. Jadi nanti gak apa-apa, nanti Mas Teh bikin lagi aja tentang ini ya. Main bareng, terima kasih. Kapan-kapan kita bikin vlognya, tapi sabar ya. Oke. Kemudian kalau bisa jangan dilepas, dinap aja buat kenangan keluarga. sorry, ini post ya, bukan ini. Kemudian Ali Prianto, Assalamualaikum Mas Tulus, saya sudah WA tapi belum ada respon, tolong bantu saya. Ini berkomentar waktu cara daftar jadi narasumber Silaman Kolbu. Untuk saat ini semua kuota sedang penuh, jadi mohon untuk bersabar dulu karena ada beberapa yang sudah ditelepon tapi belum dapat telepon juga. Maksudnya belum dapat jadwal, begitu ya. Kemudian kenangan emangnya bukan Mae. Aset yang sangat berharga Mas Teh, banyak kenangan manis di rumah ini untuk Mas Teh dan keluarga, semoga bertambah barokah untuk Mas Teh dan keluarga. Amin. Teh Yuliantin hatur nuhun, terima kasih.
Bas Debas, Assalamualaikum Mas Tulus, salam kenal saudaraku. Jaga kesehatan G, saudaraku Das Debas. Semoga Allah selalu mensehatkan jenengan ya Mas ya. Melancarkan rezekinya, amin ya Allah. Salam untuk Taufik katanya. Hai Taufik, dapat salam dari Das Debas Kilo. Kemudian kalau kata Mbak Astri itu kodamku Mas T. Oh, yang datang 8 kodam itu ada kodamnya Mbak Astri. Kak, aku tuh kerasa kalau sampean gak enak badan. You are welcome. Memang stres adalah sumber dari segala penyakit. Jadi jauhi stres. Berdoa, berusaha, ikhlas, pasrah, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah aku hari ini kok pinter ya. Mas T hari ini aku tuh pinter banget Mas T. Mas T aku tuh mana Mas T ya. Pokoknya Mas T tinggal dulu ya. Aku mau dinner dulu soalnya suamiku udah mau pulang. Tuh kalau suaranya bahas kalau lagi voice note. Kemudian Kang Muhammad Basri. Cekak aos sakjane channelmu ini ngapulno balung pisah. Ngerti apa sih? Cekak kaos sakjane channelmu iki ngumpulno balung pisah ngerti ora Rika. Maksud nyong kabeh sik sedulur kabeh mik ora ngerti. Iki rencana Gusti ngisi akhir zaman karo darah-darah kang prilakune apik minimal pengen dadi wong apik ngono. Oh gitu ya. Orang ngerti aku maksudnya. Agar ngomong apa nyong dudu wong Jawa, nyong wong Inggris. Nyong bisa ngomong Jawa sih sebulan 2 bulan niki sedurunge ya ora bisa. Nyong ora teyeng yakin ngomong bahasa Jawa. Ngomong apa maning orang ngerti nyong, sumpah. Itu tadi ngomong apa? Gitu ya. Oke, kita sudah lari ke sini sudah lama. Terima kasih banyak sekali lagi untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mensupport saya. Ya, sudah 16 menit. Oke, kita closing poinnya. Pertanyaannya adalah, Mas T pernah nggak melihat sesuatu di tempat yang terang atau tempat ramai? Misalnya di mall, restoran, dan juga bandara atau terminal. Hal-hal yang seperti itu yang mereka tanyakan. Kalau pertanyaan jenengan itu jawaban Mas T ya, Mas T pernah melihat. Jadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah, pernah nggak melihat sesuatu yang ada di tempat terang, kemudian pernah iseng nggak dengan apa yang Mas T lihat itu, kemudian yang ketiga adalah pernah membantu orang atau tidak secara diam-diam. Maksudnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya, oke? Kalau dibahasakan kita melihat sesuatu di tempat ramai, misalnya di mall, di bandara, di terminal, atau di jalanan sekalipun, sebenarnya lingkup ruang gaib ini sangat lebar sekali. Ruang gaib ini sangat lebar sekali, sangat luas sekali. Jadi ketika kita berbicara bahasa lingkup luarnya, alam gaib itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Alam gaib itu seperti apa dan selebar apa dan ada di mana. Hampir ada di mana-mana dan itu sangat lebar sekali. Di mana tempat ada, di mana tempat ada, di sini ada, di sana ada. Jadi kalau jenengan bilang apakah di mall itu ada? Siapa bilang nggak ada jin di sana? Nggak ada. Nggak ada. Bukannya gini, bukannya nggak ada tapi ada. Hanya sekali lagi Mas T ingatkan lagi, seorang indigo, seorang yang bisa melihat sesuatu, seseorang yang memiliki kepekaan tersendiri, itu tidak semua berani mengatakan ada apa di sana. Ya, ada sesuatu apa di sana, kemudian mereka melihat apa. Karena kadang ada yang memang bukan ranah kita yang tidak harus kita katakan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, hal terusil apa yang pernah Mas T lakukan untuk mengusik mereka? Nih, jadi saksi hidupnya adalah Mbak Sari dari Lampung sama Mas Wijayadi. Waktu itu saya sedang visit ke Lampung, saya sedang ada acara ke Lampung. Saya pulang kampung terus saya di kota karena saya nge-MC acara ulang tahun teman anak saya di daerah Kemiling, waktu itu Bandar Lampung ya. Dan di sana saya ketemu dengan beliau dan kan beliau memang berinisiatif untuk ngajak ketemu, ngajak ngobrol, kemudian ngajak makan. Dan yang melihat secara langsung sebenarnya entah mereka bisa melihat atau tidak sih saya nggak tahu ya. Mas Wijayadi dan istri, kemudian ada Mbak Sari dan Mas siapa namanya? Aku lari tuh Mas. Aduh ya Allah. Pokoknya Mbak Sari dan juga suami yang melihat kelakuanku itu iseng gitu loh. Jadi aku tuh begini orangnya. Misalnya lagi datang ke sebuah restoran atau ke sebuah supermarket atau misalnya itu tuh mall. Anggaplah ya, cuman ada sesuatu yang
Paham ya maksudnya ya. Jadi aku waktu itu datang sama Mas Wijayadi sama Mbak Sari itu sudah digiring untuk ke belakang, dibawa ke belakang. Dan di belakang itu saya melihat ada sosok anak kecil dan fungsinya adalah fungsi anak kecil itu di situ adalah untuk mengambilin uang 1.000 2.000 atau uang-uang kecil yang ada yang dimiliki oleh beberapa pengunjung yang makan atau yang datang ke situ. Mas Teh tidak bilang itu pesugihan atau Mas Teh tidak bilang itu adalah sebuah perewangan dari yang punya tempat. Mas Teh nggak bilang begitu, tapi dia ada di situ dan kerjaannya tuh nyolongin duit, entah hadiah 5.000, entah. Dan sorry, dia tidak pernah mencuri uang dengan nominal besar. Taunya dari mana? Mas Teh taunya dari mana? Karena pas dia masuk itu tuh dia langsung mau ngambil duit. Mas Teh kan di dompet ada duit yang 2.000-2.000-an. Mas Teh melihat dia mau ngambil duit 2.000-an terus tak pegang tangannya. Maksudmu harap ngopo? Wait, karena bentuknya masih kecil, masih seperti bayi tapi dia bisa bicara. Hampir mirip kayak tuyul karena mulutnya tidak begini. Mulutnya tidak merata tapi mulutnya miring ke atas, ya. Mulutnya miring ke atas dan ya mungkin bisa dikategorikan itu tuyul sih sebenarnya ya. Dan wait kata dia gitu kan. Berarti kan dalam arti berarti dia minta uang gitu loh. Terus waktu saya ikat jadi Mbak Sari sama Mas Wijayadi saksi nih. Saksi nih Mas Wijayadi. Nanti kalau ini biar Mas Wijayadi komen ya. Jadi saya ikat dia ke tembok, jebret, saya ikat supaya dia nggak mengganggu kita. Maksudnya nggak mengganggu kita makan gitu loh. Nggak mengganggu orang makan. Dan saya sudah bilang kalau nanti saya lepas kamu jangan ngambilin duit orang lagi. Dan dia jawab, aku tuh nggak pernah ngambil gede. Yang tak ambil tuh cuma yang kecil-kecil doang katanya gitu. Nah, ya buat apa uang 1.000 2.000 itu? Saya sih nggak bilang. Mungkin di daerah situ ada pesugihan atau dipelihara yang punya rumah atau yang punya tempat. Saya nggak tahu. Saya nggak bilang itu, nanti takutnya malah jadi fitnah ya. Jadi Mas Teh nggak bilang apa-apa. Cuman waktu itu Mas Teh ikat dan Mas Teh janji untuk kamu kalau misalnya tidak lepas nanti kamu jangan kayak gini lagi ya, kayak gitu. Jadi itu hal-hal iseng yang pernah Mas Teh lakukan di tempat makan ataupun di tempat ramai ketika melihat bangsa jin. Jadi ada yang ketika Mas Teh melihat ya kadang Mas Teh diem aja. Terus restoran besar yang di mall tapi ternyata ada apa. Mas Teh cuma diem aja, Mas Teh nggak ngomong. Maksudnya mereka tuh ngapain, terus lagi apa. Jadi Mas Teh tuh nggak banyak berkomentar gitu loh, diem. Tapi kadang-kadang ada yang iseng-iseng tak colek. Contohnya ya waktu kita lagi makan sama Mas Wijayadi itu. Jadi saya colek mereka kemudian saya ikat supaya mereka nggak iseng sama kita. Karena kita lagi mau makan sebenarnya. Dan ketika kita mau makan terus wajahnya mengerikan itu kan kayaknya nggak enak ya. Jadi nggak kurang enak buat kita makan. Akhirnya sorry karena saya yang bisa melihat ya saya nggak nyaman ketika mau makan lihat makhluk kayak gitu, mulut miring, berdarah dan lain sebagainya. Jadi menyeramkan gitu loh. Dan sorry itu baunya nggak enak. Jadi kalau itu sebenarnya bukan iseng juga sih, tapi ya lebih ke kayak mengamankan diri sendiri aja. Mas Teh mengamankan apa yang Mas Teh pengen amankan tanpa pemikiran yang tidak, tanpa harapan yang tidak. Kalau buat Mas Teh ya udah urusan mereka gitu loh. Mas Teh udah nggak mau tahu mau jenengan punya apa, bagaimana dan seperti apa ya. Buat Mas Teh itu nggak penting. Yang terpenting adalah di situ Mas Teh pengen nyaman dulu makan, intinya gitu lah. Biasanya sih kalau Mas Teh isengin nanti iseng doang. Mas Teh mah bukannya jahat terus Mas Teh mau buang kemudian Mas Teh singkirkan, enggak. Kalau untuk sejenis penglaris dan lain sebagainya Mas Teh nggak mau ikut campur, itu urusan si pemasang ya. Jadi kalau misalnya Mas Teh lagi makan terus kemudian Mas Teh tahan atau Mas Teh singkirkan terlebih dahulu sebentar, ya memang pernah. Cuman kalau untuk kemudian Mas Teh singkirkan, Mas Teh buang gitu, Mas Teh nggak ngelakuin itu. Karena sekali lagi itu sudah beda bidang, itu beda tempat, dan itu juga sudah beda lokasi. Jadi buat Mas Teh ya bukan urusan Mas Teh gitu loh. Iki lah masang jam kok angel banget. Ben ketok keren loh kayak wong sugih, pakai jam tangan. Dan beberapa hal iseng yang pernah Mas Teh lakukan cuma kayak gitu doang. Misalnya lagi makan terus ada ada penglaris, khodam penglaris. Maksudnya khodam penglarisnya itu yang
Dia yang giring, cuma kadang-kadang tak gitu-gituin. Cuman nanti mereka jadi gini guys, jadi gini, makhluk seperti ini itu sebenarnya mereka juga memiliki rasa yang justru lebih peka daripada manusia. Mereka tuh lebih peka. Kita ini marah, kita ini bercanda, kita ini mau nyiksa dia atau kita mau nyakitin dia tuh dia tahu. Jadi ketika Mas Teh sudah sering banget iseng-iseng sama mereka. Kadang-kadang mereka lagi lari-larian dorongin orang kan, didorong biar masuk ke dalam gitu kan. Twing, tak gitu-gituin. Kadang jidatnya tak twing gitu-gitu. Cuma mereka yang ketawa aja, bukannya marah gitu loh. Jadi sejujurnya mungkin sebenarnya bisa, mungkin jenengan bertanya begini, kenapa Mas Teh nggak amankan aja waktu melihat jin? Nah, nih misalnya Mas Teh melihat jin di salah satu mall, terus itu tuh di mana? Di tempat eskalator dan itu agak sedikit berbahaya, terus di tangga darurat yang itu memang tugasnya mereka tuh cuma nyiksa orang kemudian dibikin jatuh. Nah itu bisa Mas Teh tegur, bisa Mas Teh jewer jinnya. Cuman kalau misalnya yang di tempat-tempat ramai dan tidak berpengaruh ya buat Mas Teh enggak gitu loh. Itu yang pernah Mas Teh lihat dan Mas Teh enggak berani berkomentar. Ya masa bodoh dengan mereka. Mereka hidup dengan dunia kita, dia dengan hidup dunia dia, saya dengan saya gitu. Kalau Mas Teh kayak gitu. Lalu hal-hal iseng yang pernah Mas Teh lakukan ya cuman kayak gitu-gitu doang. Kadang-kadang yang mereka udah mau kadang-kadang Mas Teh ini melakukan hal yang dimana saya lihat orang ini makannya nggak mengcover dirinya dengan doa. Kadang-kadang Mas Teh lempar aja dikit, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, anggap mereka berdoa ya Allah, anggap orang itu berdoa. Seret, saya lemparin istilah kata tuh jaring buat nutupin biar nggak diludahin, biar nggak dikencingin kayak gitu-gitu. Jadi kadang mereka langsung yang cemberutnya ke saya gitu, cemberutnya ke Mas Teh. Maksudnya ke dia kan mau dibikin supaya dia ingat terus tempat ini. Cuman Mas Teh ngelarang. Kadang Mas Teh yang iseng nahan dia itu. Cuman kalau sampai ngelepas, narik, dibuang, aduh Mas Teh buka. Itu bukan urusan Mas Teh kok. Itu sudah seharusnya terjadi dan itu kehendak Allah. Jadi Mas Teh nggak bisa ngelarang itu dan Mas Teh tidak bisa membatasi itu. Sekali lagi itu urusan mereka dan Allah. Dan Allah menghendaki itu terjadi ya berarti ada maksud di situ. Gitu ya. Kemudian pertanyaan pertama tadi sudah Mas Teh jawab. Pernah melihat sesuatu yang mengerikan tidak atau jin yang aneh-aneh di di tempat ramai? Mas Teh jawab pernah, ya. Lalu kalau misalnya dikategorikan paling banyak sebenarnya di mana Mas Tulus? Nih, misalnya kita berbandingkan ya. Stasiun, tempat pemberhentian kendaraan. Contohnya stasiun, terminal dan lain sebagainya dengan mall ataupun dengan restoran banyak mana? Jujur banyak terminal. Jadi mereka juga banyak yang dari sana pergi ke sana, khodamnya si A bawa kan kadang-kadang gini nih. Ada sebagian orang yang memang masih mengedepankan begini. Contoh saya dari Jawa, saya urbanisasi ke Jakarta, saya kerja di Jakarta, saya merantau ke Jakarta. Tapi dari Jawa ini saya bawa sesuatu dari dukun, dari ustadz. Untuk apa? Untuk bekal saya di sini. Nanti dibilang saya begini. Akhirnya kita akan dianggap kalau kita tuh lebih kuat nanti ketika kita membawa itu. Dan secara tidak langsung di situ sebenarnya ketika dia mengisi amalan, mengisi pagar untuk dibawa bekerja dan merantau, itu mereka membawa sesuatu dan semakin banyak karena bertempur. Kalau misalnya mall sih saya rasa nggak terlalu banyak. Cuman kalau pasar tradisional tuh banyak. Kalau pasar tradisional kebanyakan siluman. Tempat ramai yang Mas Teh maksud di sini adalah tempat paling banyak jinnya itu adalah di terminal, terus stasiun, bandara, itu paling banyak. Paling banyak karena sebenarnya mereka juga bertransportasi dan mengikuti jalur manusia. Jalur hidup kita sebagai manusia, kemana, pergi kemana, ngumpul di mana. Gitu-gitu ya. Jadi itu bisa saja terjadi dan itu sangat mungkin terjadi dan memang betul sekali. Tapi itu jin, khodam dari sesuatu dan juga jin-jin yang memang mereka juga karena sebenarnya jin itu suka sekali berkolaborasi dengan manusia. Jadi mereka sangat suka sekali dengan badan manusia karena kita ini sempurna guys. Kita ini paling sempurna dan dia tidak sempurna. Iki rambutku jaluk dipotong iki. Tadi mau potong rambut gak boleh sama Tante Ida hari Sabtu katanya. Aku kan nurut, mamaku kan akeh saiki. Bapakku Pak Sem bawel, Mak Ita bawel. Mak Ita kalau ngomong gini, shh, mama ngomong. Ini mama ngomong sama anaknya. Lek wes ngono aku gak wani coy, sumpah. Gak berani lagi aku.
Lalu kalau di pasar sebenarnya kalau kata Mas Teh kebanyakan siluman, ya. Isinya ki siluman, pesugihan, ya. Tuyul, orang-orang pesugihan-pesugihan itu banyak mengarahkan pesugihan-pesugihan atau siluman-siluman yang mereka pelihara atau ilmu-ilmu yang mereka amalkan itu untuk dilarikan ke pasar. Itu paling banyak, ya. Pasar tradisional, ya. Karena untuk saat ini meskipun ada pasar swalayan, meskipun ada Carrefour, ada segala macam, memang mereka tetap berfokus ke pasar tradisional. Intinya tuh itu. Jadi kalau misalnya jenengan bertanya lagi, Mas Teh Mas Teh pernah melihat nggak sesuatu yang mengerikan di tempat bla 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 pernah. Tapi ketika dikategorikan di mana sih yang paling banyak? Kalau Mas Teh jawab di pasar tradisional tuh paling banyak. Lalu ada hal mengerikan nggak sih di mall yang mewah sekalipun? Jujur ada. Misalnya kadang-kadang nih begini ya guys. Mungkin dulu pernah ada yang meninggal di mall itu, jatuh dari lantai berapa. Kemudian ada yang meninggal karena terjepit eskalator dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya sebuah gambaran masa lalu saja, ya. Sebuah rekam waktu yang memang bisa terbaca oleh kami, bisa terbaca oleh kami orang-orang indigo, dan kami ini anak-anak khusus yang memang bisa membaca itu. Jadi kadang rekam jejaknya itu masih terlihat, ya. Satu, rekam jejak terlihat dan terputar secara otomatis di kepala kita. Yang kedua adalah korin dari si yang meninggal itu masih ada di situ. Masih ada di situ. Jadi kadang-kadang tuh kita pas ngelangkah tuh jebret darah. Oh iya, ini mall gede kok ada darah. Cuman kadang-kadang kalau dulu masih pertama-pertama Mas Teh belum paham, Mas Teh masih bingung. Beneran apa bohongan sih? Karena nyata gitu loh, di mata itu nyata banget. Darahnya bener-bener nyata. Tapi sekarang yang Mas Teh bisa bedain karena ada rasa, ada insting, kemudian ada feeling. Jadi ketika palsu, hanya gambaran masa lalu, gambaran dari si korin menggambarkan kalau sini dulu pernah terjadi sesuatu. Kurang lebih begitu. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah hal yang pernah Mas Teh lakukan tanpa orang itu tahu. Misalnya di tempat ramai, Mas Teh jalan melihat, ya anggaplah ini hal yang Mas Teh lakukan secara tidak diketahui orang, ya. Gak usah di jalan. Misalnya begini, ada orang yang WhatsApp Mas Teh, tapi itu sangat genting sekali. Sebenarnya Mas Teh sudah baca tapi genting. Jadi Mas Teh secara nggak langsung nih mengcover dulu. Mas Teh secara nggak langsung sudah mengerjakan dulu, meskipun Mas Teh belum jawab. Kadang-kadang malah begini, Mas Teh belum jawab, makasih ya Mas. Matur suwun Mas. Saya merasa terbantu. Padahal saya belum jawab. Banyak yang seperti itu. Jadi Mas Teh ini tipenya begini. Kalau Mas Teh ini sistem kerjanya, ya. Sistem kerja. Kalau Mas Teh ini begini, karena alhamdulillah teman-teman Mas Teh ini sangat sensitif, sangat baik, dan insya Allah mereka adalah makhluk-makhluk yang baik untuk tujuan yang baik pula. Jadi ketika begini, misalnya dalam hal begini, Mas Teh baca nih, Mas Teh, saya minta doanya. Cucu saya sedang bla 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 bla. Saya sudah melihat, tetapi secara tidak langsung saya hanya membaca dalam hati. Kemudian saya lihat cucunya, kemudian saya lihat yang sakit dan oke, sakitnya nggak bener. Secara nggak langsung nih, saya nggak perlu begini. Abdul, maaf nak, sayang, cinta, manis, mengke, cantik, ganteng, tulungan aing, atuh. Misalnya ya bahasa kasarnya begitu. Itu mah nggak begitu kalau mereka. Mereka itu sudah autopilot. Sorry, bukan autopilot berarti Mas Teh memperbudak mereka, tidak. Tetapi ketika Mas Teh sudah membaca dan memang harus ada yang mereka kerjakan, kalau Mas Teh ini langsung mengcover dulu, Mas Teh fokuskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, ketika orang sudah tidak bisa diusahakan, Mas Teh akan bilang apa adanya. Maaf Ibu, ini sudah tidak bisa saya bantu. Saya hanya bantu meringankan saja, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita nikmati saja. Semoga Allah, makanya jenengan minta waktu sama Mas Teh buat cerita, terus Mas Teh jawabnya cuma begini. Semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Itu udah, Mas Teh udah tanda-tanda, udah berarti Mas Teh sudah melihat sesuatu yang memang perbaikan bisa tetapi sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau sudah seperti itu dan banyak kejadian, ketika Mas Teh sudah bilang begitu, ya akhirnya begini. Dan untuk orang yang susah meninggal, kemudian setelah Mas Teh doakan tiba-tiba langsung meninggal segala macam, itu tuh udah banyak banget. Dan kalau awal-awal Mas Teh masih agak takut, tapi sekarang udah enggak. Jadi hal-hal yang pernah Mas Teh lakukan tuh ya kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang simple-simple, jangankan di jalan, kalian saja Mas Teh utamakan.
Kadang-kadang kayak gini, jujur, iki emang nggak ngantuk meripatku, ngantuk coy. Aku bangun pagi terus, aku susah tidur. Susah tidur tapi bangunnya pagi terus. Aku susah karena sudah terbiasa bangun minimal jam 7 pasti aku udah bangun. Dan aku selalu standby pagi itu udah bangun, meskipun aku tidurnya malam. Cuman karena aku pengen gini loh, aku tuh pengennya, ya Allah, ketika di akhir waktuku, ketika di akhir masa aku hidup, aku pengen jadi benar-benar bermanfaat buat jenengan, meskipun aku harus mengorbankan beberapa hal, termasuk kesehatan, termasuk waktu, termasuk nggak apa-apa wes. Karena ini yang bisa saya lakukan untuk membantu jenengan-jenengan semua, meskipun hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga si A disehatkan, semoga si B. Hanya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting mesti ada yang mesti korbankan. Jadi mesti itu ada bekal nanti di akhirat, itu doang. Kenapa begitu? Karena mesti bukan orang benar dulu, mesti bukan orang baik-baik. Ya. Oke, kembali ke pertanyaan lagi. Kenapa meleper ke situ sih? Tulus ngomongannya, nggak tahu deh, ribet kadang-kadang. Kadang-kadang gue mau mulut gue sendiri tuh. Makanya banyak yang nanya, Mas Teh bahas A, saya nggak berani bahas. Mas Teh bahas B, saya nggak berani bahas. Karena nanti merepet. Kadang-kadang bukan mulut gue yang ngomong, coy. Tuh yang serem kan. Akhirnya terbuka semua. Dan hal iseng apa ya? Hal apa yang Mas Teh pernah lakukan tanpa sepengetahuan? Hal apa yang Mas Teh pernah lakukan untuk menolong orang tetapi tidak Mas Teh katakan ke orang itu? Banyak banget, termasuk ya itu tadi, kadang WhatsApp-nya belum saya balas tetapi tidak saya jawab. Tetapi tidak saya jawab tetapi tidak saya jawab tapi tetap saya kerjakan. Ada yang seperti itu juga. Sudah mulai mengaji ya guys ya. Jadi waktunya kita persempit dulu sebelum azan. Kemudian banyak hal yang Mas Teh lakukan di belakang orang itu adalah, contohnya tadi Mas Teh pergi ke PGC naik Grab mobil, dan sopirnya itu Mas Teh melihat ada sesuatu di belakangnya, dan Mas Teh tuh sering banget ngelakuin kayak gini. Ini yang paling sering Mas Teh lakukan. Misalnya ketika Mas Teh berjalan melihat orang yang sedang berjalan tetapi di badannya itu ada sesuatu, dan Mas Teh punya kesempatan dan insya Allah mampu untuk mengambil itu, dengan sigap Mas Teh ambil secara diam-diam, ataupun misalnya di hajatan Mas Teh lagi nyanyi dangdut, Mas Teh lagi joget, cuman saya melihat ibu-ibu ini jalan tapi kakinya ada sesuatu, Mas Teh bisa langsung set nyaut kayak gitu aja. Kadang-kadang aku permisi, pernah juga sih permisi, ibu saya minta maaf ya bu ya, set Mas Teh ambil udah. Kalau yang paham Mas Teh dianggap mengerti, kalau yang nggak paham, gila kali ini orang ya, lagi nyanyi tiba-tiba narikin gua. Jadi itu banyak hal yang Mas Teh tahu. Karena sekali lagi begini, apalagi nih Jakarta ya. Jakarta tuh paling banyak kasus aborsi. Kasus aborsi tuh paling banyak di Jakarta. Dan menurut kalian mungkin aborsi itu ya begini, gua melakukan hubungan, gua selesai, gua gugurin, gua aman dong, ya kan? Pikiran lu mungkin begitu. Ya kan? Pikiran lu begitu kan? Lu nggak pernah tahu. Meskipun dia sudah lu gugurkan, tapi dia itu adalah ada korinnya, sudah ada nyawanya. Dan kalian bunuh nyawa itu. Secara tidak langsung, korin dari sang bayi yang kalian bunuh itu tetap hidup. Dan dia di mana untuk hidupnya karena korin sudah kalian bunuh? Pengen tahu di mana untuk ini buat ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang suka hamil gugurin. Nih, pengen tahu di mana? Mereka akan tetap ikut dengan indungnya sampai mereka sudah mengenal dewasa, sampai mereka sudah mengenal akhlak, dan mereka tetap hidup seperti kita, sesuai dengan umur sang bayi. Jadi dia bisa umur 4 tahun, mereka bisa minta nikah, mereka bisa, benar sebenarnya ada cerita seperti itu. Jadi mereka tetap hidup. Dan kasus yang paling Mas Teh banyak temukan di Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah kasus di mana perempuan ditemplokin sama daging tumbuh yang itu tuh sebenarnya dagingnya orang gugurin kandungan, ya. Tapi banyak yang secara diam-diam, banyak yang sengaja Mas Teh ambil, banyak yang ngomong, tapi lebih banyak Mas Teh nggak ngomong. Toto set Mas Teh ambil. Kayak tadi juga saya melihat bapaknya tuh kayaknya sakit banget di punggungnya begini, di punduknya begini ya. Cuman sopirnya kan diem, jadi saya juga diem, saya nggak komunikasi, saya diemin aja. Terus ya Allah kasihan banget nih bapak, udah maaf, orangnya agak pendek terus udah bungkuknya ini karena ada sesuatu yang duduk gitu loh, anak kecil laki-laki di situ. Saya nggak tahu itu apa, tapi secara ya saya minta izin sama Allah untuk, ya Allah mohon untuk disingkirkan supaya bapak ini nggak kesakitan. Akhirnya setelah saya tarik, saya ambil, bisa tegak begini berdirinya coy, kan ya oke lah, mungkin
saya terkesan sok-sokan banget sih lu, mentang-mentang bisa nolongin orang lu diam-diam lu tolongin gitu. Mungkin sebagian orang akan menganggap saya seperti itu, tapi alhamdulillah rabbil alamin, buat saya itu menenangkan. Nanti setelah itu kemana arahnya ya nggak usah jenengan tahu, wes pokoknya jenengan saya ambil, kemudian saya manfaatkan untuk sesuatu yang baik lah, intinya begitu. Dan Mas Teh rasa ketika Mas Teh ingin ikut campur dengan urusan itu, Mas Teh pengen bilang, tetapi sekali lagi hanya beberapa hal ya, hanya beberapa hal. Bukan berarti Mas Teh ngeliat orang disantet kemudian Mas Teh ambil, Mas Teh ngeliat orang dipelet kemudian Mas Teh ambil, enggak. Karena sesuatu yang bisa Mas Teh ambil tuh sesuatu yang menurut feeling Mas Teh bisa diambil. Ketika kayak santet, pengasihan, saya rasa nggak segampang yang tinggal disaut diambil gitu, enggak. Karena mereka punya sistem, mereka ada susunan ya di situ, dan itu nggak gampang untuk nariknya. Bukan berarti tarik satu terus kena semua, enggak. Kadang-kadang satu khodamnya tapi anak buahnya ribuan ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman pertanyaan dari kalian, jawaban dari Mas Teh semoga menyenangkan, memuaskan, dan semoga bisa menjadi wawasan buat kita semua bahwa memang sekali lagi dimanapun tempat, dimanapun lokasi itu selalu ada sesuatu yang tidak baik ya, ada sesuatu yang tidak benar. Dan untuk tips nanti cara pengusiran sesuatu yang sudah dikirimkan oleh orang yang khususnya membuang sesuatu untuk menutup usaha kita, nanti akan Mas Teh katakan, nanti akan Mas Teh ulas di vlog selanjutnya ya. Sekali lagi Mas Teh ucapkan terima kasih banyak tuh teman-teman. Mas Teh mau sholat subuh dulu, udah 4:30. Terima kasih banyak sekali lagi sudah standby di sini, sudah menemani Mas Teh, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak, sudah subscribe juga terima kasih. Jangan lupa untuk berdonasi di 500 nasi box, insya Allah, amin ya. 500 nasi box yang akan kita sumbangkan nanti di akhir bulan ini. Jadi teman-teman yang mau berdonasi, ikut mentransfer sejumlah rezekinya, silahkan cek di deskripsi. Di situ ada WhatsApp, ada Instagramnya Mas Teh, langsung DM saja. Kalau sudah transfer Mas, terus saya sudah transfer 50.000, Mas Teh saya sudah transfer 100.000, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Oke, karena sudah semakin ngaji, takutnya masuk ke sini ya suaranya. Terus satu, Mas Teh nggak bisa fokus karena di sini keras sekali. Ini keras karena nggak bisa fokus ke sini. Intinya begitu. Terima kasih teman-teman, para sahabatnya Mas Teh. Semoga Allah sehatkan badan kalian semua ya. Terima kasih banyak. Mas Teh mohon pamit, mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan, mungkin agak sedikit kasar. Jangan lupa doakan Mas Teh terus untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf untuk WhatsApp yang belum terbalas. Hari ini baru selesai Instagramnya, dan insya Allah hari ini Mas Teh akan selesaikan untuk WhatsAppnya ya. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.